Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Iman yang Tergoncang. Kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan untuk kita dari Matius pasal 26 ayat 31. Sekali lagi, Matius pasal 26 ayat 31. Demikianlah bunyinya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kembali diperkenan atau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati satu peristiwa penting, yaitu Jumat Agung, di mana kita tahu bersama Yesus rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi penebus bagi kita. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Bapa yang telah berkenan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya, siapapun yang telah terbuka dan yang akan terbuka hatinya, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memiliki garansi dan kepastian keselamatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara khusus pada saat ini saya akan menyoroti tentang satu bagian perkataan Yesus sebelum ditangkap, disidang, dan akhirnya nanti disalibkan di Bukit Golgota. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Saya perlu sampaikan kepada setiap kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, tentunya kepada yang 11 orang, karena Yudas Iskariot pada akhirnya akan memisahkan diri dari Yesus dan para murid, dan membangun sebuah kesepakatan dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, berapa harga yang akan diberikan kepada Yudas yang nantinya akan menyerahkan Yesus kepada mereka. Ketika Yesus berkata, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku." Saya mau sampaikan kepada kita, Yesus tidak sedang melecehkan, meremehkan, memandang sebelah mata murid-muridnya. Tidak. Bahkan kalau kita melihat, memperhatikan nanti di dalam Matius, dalam peristiwa khotbah Yesus di bukit, Yesus justru membesarkan hati murid-muridnya. Dan itu masih permulaan Yesus memulai pelayanannya dan memilih murid-muridnya. Yesus memberikan julukan yang begitu spektakuler, begitu luar biasa kepada murid-murid dengan berkata, "Kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia." Hal ini menunjukkan, mengkonfirmasi, menegaskan kepada kita bahwa Yesus selalu membesarkan hati murid-muridnya. Tapi ketika Yesus sebentar lagi akan ditangkap, Yesus menyampaikan realita, kenyataan, kondisi, keadaan hati dan hidup murid-murid yang sebenarnya, karena Yesus sangat mengenal mereka. Yesus menyatakan, mengungkapkan apa adanya, apa yang sebenarnya. Bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sekali lagi saya mau menyatakan kepada kita, Yesus bukan sedang meremehkan, melecehkan, memandang sebelah mata murid-murid. Tidak. Tapi karena Yesus tahu mereka belum benar-benar siap dalam menghadapi realita kenyataan yang ada, di mana guru mereka, Tuhan mereka, akan ditangkap sebentar
dan murid-murid akan kocar-kacir tercerai-berai. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman yang tergoncang ini merupakan suatu keadaan di mana kepercayaan seseorang kepada Tuhan menjadi bimbang dan ragu. Timbul tenggelam karena terjadinya suatu peristiwa yang hebat. Dan kita tahu bersama, peristiwa yang hebat adalah Yesus akhirnya disidang, akhirnya diputuskan untuk disalibkan, dan Yesus akan mati di kayu salib. Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa iman mereka akan tergoncang, iman mereka akan menjadi ragu dan bimbang. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, Yesus tidak asal bicara, tetapi Yesus melihat kedalaman iman mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberitahu apa yang akan terjadi. Ketika Yesus sebentar lagi akan menemui ajalnya, dalam konteks saat itu, di mana Yesus akan dibunuh, Yesus akan disiksa, Yesus menjadi jalan bagi keselamatan banyak orang. Saudaraku dikasihi Tuhan, kematian Yesus akan membuat para murid kehilangan pegangan, bagaikan ayam kehilangan induknya. Bahkan mereka bisa diibaratkan seperti kawanan domba yang akan tercerai-berai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu berita yang mestinya disikapi serius oleh para murid untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi. Di antara para murid, Petrus yang paling pertama, yang paling dahulu bereaksi. Sayang, reaksi Petrus tanpa pikir panjang. Reaksi Petrus yang penuh dengan dorongan emosi. Itu sebabnya Petrus berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya. Tapi Yesus begitu lancang, begitu tegas berkata, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di satu sisi kelihatannya bahwa sebenarnya reaksi Petrus ini patut diacungi jempol. Karena dia tidak akan tergoncang imannya. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan, Yesus rela mati bersama-sama dengan Petrus, rela mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Yesus jauh melihat ke lubuk hati yang paling dalam, baik itu kehidupan Petrus maupun murid-murid yang lain. Apa yang ingin ditegaskan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Semangat saja tidak cukup untuk menghadapi peristiwa yang dahsyat. Saya ulangi sekali lagi. Semangat saja, emosi saja tidak cukup untuk menghadapi peristiwa yang dahsyat. Yang dibutuhkan terutama adalah kesiapan hati yang kokoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada kita saat ini di dalam momen memperingati Jumat Agung kematian Kristus, di mana dia rela menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan, menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Kenapa murid-murid ini sampai tergoncang imannya? Dan yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, iman yang tergoncang ini bukan hanya dihadapi oleh para murid 2000 tahun yang lalu. Tapi bisa juga terjadi iman saudara, iman saya, iman kita menjadi ragu, bimbang, tergoncang oleh karena berbagai realita kenyataan kehidupan. Kita tidak cukup hanya berkata, aku siap menderita. Kita tidak cukup hanya memiliki emosi dan semangat, aku sekali-kali tidak akan tergoncang imannya. Tapi kita dibutuhkan kesiapan hati. Kesiapan hati seperti apakah yang dikehendaki oleh Tuhan? Dengarkan baik pesan firman Tuhan. Kesiapan hati yang dirindukan oleh Tuhan adalah bagaimana kita benar-benar dan sungguh-sungguh serius menyelaraskan
keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita dengan keinginan, pikiran, dan perasaan Kristus. Apa argumentasi saya berkata demikian, dan ini menjadi inti dari kebenaran firman Tuhan atau renungan yang saya sampaikan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid dipersiapkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Yesus menunjukkan teladan kepada mereka bagaimana mengasihi, bagaimana melayani. Yesus mendemonstrasikan kuasa mujizat keajaibannya di depan para murid. Yesus mengajar murid-murid selama 3,5 tahun. Tapi dengarkan baik, beritanya untuk kita. Meskipun Yesus telah melakukan banyak hal kepada murid-murid, meskipun Yesus telah memberikan contoh teladan panutan kepada mereka, meskipun Yesus telah mengajar mereka, tapi ternyata ada kepentingan, ada keinginan, kerinduan yang berbeda dari Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Ini yang membuat iman murid-murid tergoncang. Dan saya sampaikan kepada kita saat ini, hal yang sama bisa juga membuat iman kita tergoncang. Kenapa? Karena kita belum sungguh-sungguh menyelaraskan, menyesuaikan keinginan kita, pikiran kita, selera kita, kehendak kita, perasaan kita dengan Kristus. Di satu sisi Yesus pernah berulang-ulang berkata, sebentar lagi kita akan ke Yerusalem. Di sana saya akan disiksa, ditangkap, dimahkotai duri. Di sana saya akan mati. Tapi jangan lupa pada hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Dalam sebuah kesempatan di kitab Matius di pasal sebelumnya, ketika Yesus berkata demikian, maka Petrus pun dengan lancang menarik tangan Yesus ke samping dengan berkata, dijauhkan Allah lah daripadamu hal yang demikian. Oleh karena itu Yesus pun berkata dengan tegas, enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dengarkan baik, saya percaya, saya yakin bukan Petrus maksudnya jadi iblis, bukan. Tapi pikiran dan perasaan Petrus tidak selaras, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapa yang menjadi rencana kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia. Padahal di ayat sebelumnya, Yesus berkata kepada murid-murid, menurut pendapat orang siapakah aku ini? Maka mereka pun menjawab pendapat orang. Ada yang berkata, Nabi Elia, salah seorang Nabi yang lain, Nabi Yeremia dan lain sebagainya. Yesus pun berkata kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Maka yang paling lancang, yang paling cepat bereaksi menjawab adalah Simon Petrus dengan berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus pun menjawab, berbahagialah engkau Simon, sebab bukan manusia mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Perhatikan baik, dalam konteks ini Petrus bisa menjadi saluran untuk menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi di dalam ayat selanjutnya, Petrus menarik tangan Yesus untuk berkata, jauhlah daripadamu untuk disiksa, dimahkotai duri, mati. Jauhlah daripadamu seperti itu. Dan Yesus pun bereaksi seperti saya katakan tadi, enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kenapa Simon Petrus berkata jauhlah daripadamu yang demikian? Kenapa Simon Petrus tidak setuju Yesus dimahkotai duri, dicambuk, dipaku tangan dan kakinya, mengalami kematian? Kenapa Petrus tidak setuju? Karena Petrus memiliki konsep yang belum tepat dengan apa maksud dan tujuan kedatangan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang dinilai, inilah yang dilihat, inilah yang dimengerti oleh Yesus. Sehingga di tengah-tengah saat-saat terakhir mereka akan berpisah. Karena Yesus sebentar lagi akan ditangkap, disidang dan disalibkan. Yesus berkata, malam ini kamu semua imanmu akan tergoncang.
Karena Yesus mengerti, memahami betul. Murid-murid ini mengiring mengikut Tuhan Yesus. Belum seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Apa bukti berikutnya saya berkata demikian? Bapak Ibu Saudara, nanti kalau membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Di situ ada satu kata-kata yang penting menjadi sorotan bagi kita. Murid-murid berkata apa? Guru, maukah engkau, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada saat ini? Di saat-saat Yesus akan berpisah dengan mereka setelah kebangkitan Yesus. Dan sebentar lagi dalam pasal 1 ayat 10 sampai 11. Di sana diceritakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Sebentar lagi, saat-saat terakhir Yesus akan terangkat ke sorga. Yang diminta, yang ditanya oleh para murid adalah, maukah engkau pada masa kini memulihkan kerajaan Israel? Artinya, Bapak Ibu Saudara, murid-murid ini masih salah kaprah. Mereka mau mencoba mengerti, memahami Yesus sebagai Mesias dunia, Raja dunia, penyelamat dunia dalam pengertian konteks politik. Ternyata Yesus membawa kerajaan sorga, bukan kerajaan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada seluruh tubuh Kristus gereja Tuhan dimanapun berada. Kalau kita rindu untuk kokoh, kuat, teguh, tak tergoyahkan menjalani kehidupan ini, saya mau sampaikan dalam momen Jumat Agung ini, mari cocokkan, sesuaikan, selaraskan keinginan kita, kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita dengan Kristus. Hanya itu rumus bagaimana kita kokoh dan kuat, karena kita sedang berjalan dalam kehendak, keinginan, dan kemauan Tuhan. Selama masih berseberangan, bertolak belakang, selama masih berbeda keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita dengan Kristus, hal itu akan membawa kegoncangan iman, kasih, pengharapan dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, di dalam Yesus kita memang menemukan damai sejahtera. Di dalam Yesus kita menemukan sukacita. Di dalam Yesus kita menemukan kemenangan. Tapi jangan berpikir secara salah, sempit, dan keliru. Firman Tuhan ada menegaskan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Tuhan pasti menderita aniaya. Itulah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Bahkan ada ayat firman Tuhan berkata, sebab Allah mengaruniakan kepadamu bukan hanya percaya untuk Dia, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Ini yang seringkali dilupakan banyak orang Kristen. Kalau aku menjadi orang Kristen, segalanya akan menjadi mudah, segalanya akan menjadi gampang, segalanya akan menjadi ringan, segalanya akan mulus, lancar. Saya kasih tahu, tak pernah Tuhan janji langit akan selalu biru. Tetapi ada kalanya langit akan mendung. Tetapi jangan lupa, di balik langit yang mendung ada pelangi yang sangat indah. Di balik pergumulan, di balik kegelapan, di balik persoalan kehidupan kita, ada sinar terang yang akan Tuhan bukakan bagi kita melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi. Prinsip kita sebagai orang-orang Kristen adalah, kalau kita ingin mengalami, menikmati kemuliaan, dengarkan baik rumusnya. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saya sering memberikan contoh. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu sebuah bola pingpong yang kecil memiliki lompatan yang tinggi, tidak mungkin kita memantulkannya dengan pelan. Dengarkan baik. Sebuah bola pingpong yang kecil, kalau kita rindu memiliki bola itu memiliki lompatan yang tinggi, maka tidak mungkin kita membentulkannya dengan pelan. Kalau kita rindu bola pingpong itu lompatannya tinggi sampai mungkin kena pelapon, bantinglah dengan keras. Itu filosofi yang sangat mendalam Bapak Ibu Saudara. Kalau kita rindu mendapatkan lompatan yang tinggi, kemuliaan, keagungan, kehormatan, maka siaplah bayar harga, siaplah menderita. Saudara dikasihi Tuhan, ada lagu yang berkata begini, dia buka jalan
saat tiada jalan, dan seterusnya. Bagus, puji Tuhan. Yes, Tuhan pasti buka jalan. Tapi jangan lupa, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita oleh kebenaran, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada keseimbangan yang perlu kita mengerti. Memang di dalam Kristus kita menemukan kedamaian yang sejati. Karena dunia menawarkan kedamaian yang semu bagaikan fata morgana di padang gurun, oase di padang gurun. Tetapi jangan lupa, saudara dikasih Tuhan, kita mesti siap pikul salib. Saya mau sampaikan, bukannya Yesus tidak menghargai niat Simon Petrus. Meskipun mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Bukannya Yesus tidak menghargai perkataan Petrus itu. Tetapi Yesus melihat ada kerapuhan di dalam diri dari seorang Petrus, di mana Petrus belum siap sama sekali. Maka Yesus pun berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan memang benar, nanti baru hamba perempuan yang datang. Aku lihat dari logat dan cara bicaramu, kamu salah seorang dari muridnya. Maka Simon Petrus pun berkata, aku tidak mengenal dia. Bahkan Petrus sampai bersumpah, sampai mengutuk, aku tidak kenal dia. Bayangkan, padahal saat-saat sebelumnya, baru beberapa waktu sebelumnya dia berkata, meskipun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. Bahkan menyerahkan nyawaku sekalipun demi engkau, aku siap. Tapi ternyata baru hamba perempuan yang datang, menanyai Simon Petrus, dia sudah menyangkal sebelum ayat berkokok 3 kali, dia telah menyangkal Yesus 3 kali. Saudara dikasih Tuhan, ini gambaran kehidupan orang Kristen. Bicaranya lantang, bicaranya semangat, tetapi hatinya bopong, hatinya kosong, hatinya hampa, hatinya ragu, hatinya bimbang, hatinya tergoncang. Saya berdoa, kejujuran adalah awal dari perubahan. Kejujuran adalah awal dari pemulihan. Mari kita jujur mengaku kondisi keadaan keimanan kita yang terdalam. Daripada kita pura-pura berkata, aku kuat, aku hebat, aku tangguh. Tapi ternyata di dalam ada keropos, ada bopong, ada yang kosong, ada yang hampa. Dan sebenarnya kita belum kokoh, belum kuat, belum siap. Lebih bagus kita berkata seperti seorang bapak yang datang oleh karena anaknya dalam keadaan sakit. Bapak itu berkata kepada Yesus, Yesus, jika engkau dapat atau sanggup, sembuhkanlah anakku. Yesus pun menegur, apa katamu jika aku dapat? Ditegur, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka bapak itu pun berkata begini, dan ini mau saya sampaikan kepada bapak ibu saudara. Bapak yang ragu itu pun berkata, ya Tuhan, aku percaya. Kuatkanlah aku yang kurang percaya ini. Ini kejujuran bapak ibu saudara. Kuatkanlah aku yang kurang percaya ini. Kejujuran itu membuat pemulihan dalam hidup kita. Daripada kita mengenakan topeng kepalsuan, kemunafikan, tapi ternyata hati kita begitu ragu, begitu bimbang, begitu goncang. Mari bapak ibu saudara. Banyak orang seperti Petrus, perkataannya kelihatan lantang, tegas, berani. Terlalu cepat bereaksi tanpa mempersiapkan hati. Akhirnya kelihatannya hidup ini jadi seperti panggung sandiwara. Bapak ibu saudara tahu lagunya? Dunia ini panggung sandiwara. Itu kata dunia. Tapi saya mau kasih tahu, orang-orang Kristen selalu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan untuk memiliki ketulusan, kesungguhan, keikhlasan, kemurnian hati. Bukan mengembangkan panggung sandiwara.
Petrus kan sedang bersandiwara di sini. Yesus berkata, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Petrus menjawab, aku sekali-kali tidak akan tergoncang. Tapi ternyata Petrus menyangkal sampai 3 kali. Berarti di sini ada panggung sandiwara. Salah satu resep terbaik untuk menghilangkan panggung sandiwara, kemunafikan dan kepalsuan dari hidup kita adalah kita mengakui dengan jujur betapa kita masih punya kekurangan dan kelemahan. Lebih bagus, lebih berhikmat kita berkata seperti seorang bapa yang datang kepada Yesus. Kuatkanlah aku yang tidak atau kurang percaya ini. Dengan kejujuran, keterbukaan, mengakui apa adanya diri kita. Hal itu akan mendatangkan suplai kuasa potensi sorga, memulihkan hidup kita, sehingga mampu untuk memikul salib dalam mengiring Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kita tidak bisa tampil memilih peran menurut seleranya sendiri-sendiri. Tapi kita harus menuruti seleranya Kristus. Hidup ini bukan seperti kita ke restoran dan memilih menu makanan kesukaan kita. Ada banyak orang Kristen memiliki pengertian pemahaman, udahlah, aku akan memilih ini dan itu menurut selera dan kesukaanku. Tidak. Orang Kristen yang benar bukan melakukan apa yang dia suka untuk dia lakukan. Tetapi orang Kristen yang benar, dewasa dan bertanggung jawab adalah, Tuhan, Bapa, aku mau melakukan apa yang Engkau suka untuk aku lakukan dalam hidupku. Karena aku tahu, yakin dan percaya, itulah yang memuliakan dan menyenangkan hatimu dalam hidupku. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus dengan tegas dan jelas memberi syarat sebagai pengikutnya, sebagai muridnya. Di dalam Lukas 9:23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Pertanyaannya, apakah kita siap memikul salib? Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, tolong jangan salah mengerti. Saudara dan saya tidak pernah dikehendaki oleh Yesus untuk memikul salib Yesus. Tidak. Cukuplah Yusuf dari Arimatea yang pernah memikul salib Yesus. Tapi kita diperintahkan untuk memikul salib kita setiap hari. Kita diperintahkan oleh Kristus sebagai muridnya untuk menyangkal diri. Bapak Ibu Saudara tahu nggak artinya menyangkal diri? Bukan berarti ini pendeta Berton, aku menyangkal diri, aku bukan pendeta Berton. Bukan. Menyangkal diri artinya ada kecenderungan dalam diri kita ini untuk melakukan sesuatu yang bejat, yang berdosa, yang salah, yang keliru, menyimpang dari kehendak Tuhan. Ketika hal itu mencoba bertempur dalam diri kita, maka kita berkata, no, tidak. Mari kita punya ketegasan. Menyangkal diri artinya berkata tidak kepada sesuatu dalam diri kita yang kita tahu itu kesimpulannya adalah hal yang bertolak belakang dan bertentangan dengan Tuhan. Menyangkal diri artinya berkata tidak kepada apa yang tidak Tuhan sukai dan berkata ya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Seperti khotbah Yesus di bukit, jikalau ya katakan ya, jikalau tidak katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara dikasihi Tuhan, hidup kita ini melewati jalan Via Dolorosa masing-masing. Sama seperti Yesus melewati jalan Via Dolorosa. Mulai dari dia ditaruh itu kayu salib sampai ke bukit Golgota. Dia melewati jalan sengsara, jalan salib, jalan penderitaan. Semua dia lakukan bukan untuk dirinya, tapi untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang begitu dicintai dan dikasihinya. Apakah kita siap melewati jalan sengsara? Jalan penderitaan? Oh, tadi saya lupa memberitahukan ayatnya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita demi Kristus. Ada 2 karunia. Karunia percaya,
karena menderita demi Kristus. Bukan menderita oleh karena kesalahan, keberdosaan, oleh karena kejahatan. Tapi menderita oleh karena Kristus. Jalan yang penuh dengan kawat berduri. Saya mau sampaikan, kita tidak perlu khawatir dalam melewati via dolorosa hidup kita masing-masing. Dalam menderita demi Kristus, dalam memikul salib, tidak perlu kita khawatir. Kenapa saudaraku tidak perlu khawatir? Karena kita yakin, kita percaya Tuhan berjalan di depan kita. Ada sebuah janji yang sangat manis dan indah. Di dalam Yesaya 45 ayat 2 dikatakan dengan tegas, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Saudara dikasih Tuhan, ada di sini meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan mematahkan palang-palang besi. Saudara, ayat-ayat ini mau menegaskan ada hambatan, ada rintangan yang mencoba menghentikan gerak laju langkah kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan yang berjalan di depan kita, bahkan salah satu dari sebutan Yesus yang sangat terkenal adalah Immanuel. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara, ada dua hal penting. Allah kita adalah Allah yang imanen. Tetapi jangan lupa Allah kita juga Allah yang transenden. Jangan lupa ini Bapak Ibu Saudara, imanen dan transenden. Imanen artinya dia dekat bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Bahkan ada di depan kita, memandu, membimbing, menuntun kita. Karena saking dekatnya Allah dengan kita, Yesus berjanji, Aku tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, Parakletos, pembela, penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus. Ia akan tinggal di dalam kamu dan akan menyertai engkau selama-lamanya. Itulah janji Yesus kepada para murid saat itu. Dan janji itu telah digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya melalui sebuah peristiwa besar, peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Roh Kudus telah tinggal dalam diri kita. Roh Kudus itulah penghibur, Parakletos, pembela, penolong bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan takut, jangan kecut, jangan tawar hati, jangan bimbang, jangan ragu, jangan tergoncang iman kita. Sekalipun ada pikul salib, ada penderitaan, ada sangkal diri, jangan takut. Karena Dia Tuhan kita yang setia. Kasih-Nya begitu panjang, lebar, tinggi, dalam dan luas. Dia adalah Allah yang Immanuel. Dia adalah Allah yang setia menyertai kita. Bahkan Dia Allah yang berjalan di depan kita. Menuntun, memimpin, mengarahkan langkah kita sampai kepada tujuan. Sampai kita kembali ke rumah Bapa di sorga pada waktu yang Tuhan tetapkan. Saudara yang dikasih Tuhan, yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah mempersiapkan hati dengan penuh ketulusan, keikhlasan, kemurnian, kesungguhan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang lantang, hebat, berani kelihatan, tapi di dalam kosong, di dalam bopong, di dalam tergoncang. Biarlah kita jujur dalam hidup ini. Kalau memang kita ragu, katakan ragu. Jangan takut ngomong ragu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya sebagai pendeta, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saya suka curhat dengan Tuhan. Tuhan, aku sedang gelisah. Aku sedang takut. Aku sedang khawatir. Secara pribadi kita ngomong demikian kepada Tuhan memang salah. Karena itu Bapak, aku datang menghadap hadirat-Mu. Kuatkanlah aku. Teguhkanlah imanku, kobarkanlah kasihku, teguhkanlah pengharapanku. Kan bagus, indah. Saya kasih tahu, Tuhan itu Bapa kita, Allah yang El-Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Tapi jangan lupa, Tuhan itu juga sahabat kita. Sahabat itu adalah teman curhat. Adakah di Alkitab seseorang pernah curhat dengan Tuhan? Ada. Siapa? Ibu Hana. Hana sering disakiti hatinya oleh penina badunya. Maka Hana pun mulutnya komat kamit. Sampai disangka oleh Imam Eli sebagai seorang dursila. Seorang pemabuk oleh anggur.
Tapi Ibu Hana berkata, Tuhan jangan salah menilai saya. Saya ini bukan mabuk anggur. Saya ini sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kepada Tuhan itu bahasa lain apa? Bahasa gaulnya. Bahasa gaulnya apa? Curhat dengan Tuhan. Curhat kan? Boleh curhat dengan Tuhan. Tuhan, aku sedang khawatir. Aku sedang bimbang. Aku sedang takut. Aku sedang gelisah. Aku sedang cemas. Aku sedang kecewa. Kalau memang itu yang Bapak Ibu Saudara alami dalam realita kehidupan pergumulan sedang dihadapi, curhatlah dengan Tuhan. Bapak kita adalah Bapak yang sangat baik. Dia peduli dan senang mendengarkan keluh kesah, pergumulan, kesulitan, kondisi keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Curhatlah dengan Tuhan. Yesus telah mati bagi kita. Yang kita lakukan sekarang hanya memperingati. Jangan lupa, Yesus datang pada kali yang pertama untuk menebus hidup kita. Tapi kali yang kedua menjadi hakim yang adil. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hiduplah makin dekat kepada Tuhan. Belajarlah hidup dalam penyerahan diri. Mulai perkara kecil hingga akhirnya kita bisa kuat memikul salib. Menyangkal diri. Saya mau katakan kata-kata terakhir. Bersama Tuhan, kita pasti sanggup memikul salib. Saya ulangi sekali lagi. Bersama Tuhan, kita pasti sanggup, pasti dapat, pasti mampu untuk memikul salib kita. Itu sebabnya ingat lagu pujian yang berkata, ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita tidak mampu, tidak berdaya jalan sendiri. Di luar Kristus kita menjadi lemah, tidak berdaya. Tapi bersama dengan Kristus dan di dalam kekuatan kuasa Kristus, kita akan cakap menang segala perkara. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus, yang memberikan kekuatan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Selamat menghayati, merenungkan, memperingati Jumat Agung kematian Kristus. Nanti jam 10 kita akan membahas hidup yang berserah. Saya akan bahas hidup yang berserah. Kita akan mencontoh meneladani kehidupan Yesus sebagai pribadi yang hidup berserah total kepada Bapa. Selamat menantikan, menyaksikan, dan mendengarkan bagi yang punya waktu untuk bergabung bersama. Sekali lagi penutup, katakan bersama saya, bersama Tuhan kita pasti sanggup memikul salib. Salib yang dimaksud bukan salib Yesus, karena salib Yesus sudah tuntas dipikul. Tapi salib kita masing-masing. Salib itu berbicara tentang penderitaan, pergumulan kehidupan. Bersama Tuhan kita pasti sanggup memikul salib, bahkan kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.